Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, nama sekali kepada Imam Besar Masjid beserta pengurus masjid, yang kami muliakan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kepada saya barang 15 menit mewakili daripada kantor Kementerian Agama Kabupaten Biring ingin menyampaikan beberapa tausiah. Barangkali nanti ada kekurangan, maka di sini kami mohon berbanyak maaf. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat puasa itu adalah membentuk manusia menjadi manusia. Sebab apabila manusia itu belum terbentuknya manusia sebagaimana wujudnya manusia, maka manusia itu akan menjadi lemah. Manusia tersebut akan saling bermusuhan. Manusia tersebut tidak lagi sama-sama membantu. Maka hakikat puasa tersebut adalah untuk mewujudkan manusia menjadi manusia. Manusia apabila sudah menjadi manusia, maka manusia itu akan kuat. Manusia tersebut akan menjadi kuat dan menjadi saling tolong-menolong dan saling memaafkan. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu ketika datanglah dua pemuda kepada Khalifah Amirul Mukminin dengan membawa seorang pemuda yang lain. Ketika sampai di tempat Khalifah, maka dua pemuda tersebut memohon keadilan kepada Khalifah. Mereka menyampaikan, wahai Khalifah, si fulan ini telah membunuh ayahku. Maka kedatangan kami hari ini, wahai Khalifah, untuk menuntut keadilan kepadamu dengan seadil-adilnya. Maka bawatannya ditanya oleh Khalifah bak pemuda yang membunuhnya. Pubutoi ganda yang membunuh ayah daripada dua-dua pemudanya. Maka disuut oleh pemudanya, putoi wahai Khalifah, pakan teman gadaru tepok. Maka disuut oleh pemudanya, wahai Khalifah, bak sabawura lulun jauh kubun, lulun jauh pasai. Tiba-tiba bawadenya lunjak dengan unta. Lung damang ubasai unta lun wahai Khalifah, lung ikat bak pelutut kurma. Setelah lun belanja di pasai, wahai Khalifah, tiba-tiba unta lun hangalin. Lunjak sedar sehingga berumpatlah unta lunnya sedang dicincang oleh ayah daripada dua pemudanya. Cuman bahkan dicincang binatang itu
Dengan jawaban, karena itamang lam nampuknya dirut tanaman itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, sehingga bahwasanya Khalifah Umar Amirul Mukminin terjadi polemik. Ini kasus ini kedua-duanya benar dan kedua-duanya salah. Di anak mudanya pun bahkan dijampoh urun Tuhannya. Di urun Tuhannya pun bahkan digenya gejak tek unta anak mudanya. Dengan persoalan yang sangat ubud, kita mengelam pokoknya dipajuk dalam agama. Singkat cerita, sehingga bahwasanya nekun oleh khalifah, karena engkau telah datang menuntut keadilan kepadaku, wahai pemuda, maka hari ini saya akan memutuskan sebuah hukum bahwa orang yang telah membunuhmu kita lepaskan dan saya akan membayar dengan 50 ekor unta. Maka disuruh oleh anak muda dua-duanya, wahai khalifah, kedatangan kami ke sini bukan menuntut harta daripada pemuda tersebut, akan tetapi kedatangan kami hari ini adalah untuk menuntut keadilan. Sehingga bahwasanya dihukumlah oleh khalifah dengan hukuman kisas panjung. Necoklah anak muda yang membunuh orang tua daripada pemuda tersebut nepek ada tempat pemancingan. Ketika nepek ada tempat pemancingan untuk nengkoh kaku, maka bahwasanya ditanya oleh khalifah, sebelum engkau dipancung, putana permintaanku yang terakhir wahai anak muda. Sehingga bahwasanya disuruh oleh anak muda, wahai khalifah, sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Izinkan sejenak waktu kepadaku, wahai khalifah. Saya akan kembali ke kampung halaman untuk memohon ampunan daripada orang-orang yang pernah saya sakiti. Sehingga disuruh oleh khalifah, kamu berizin kepada data, wahai anak muda, jika ada orang yang menanggung kamu. Para hadirin yang dirahmati Allah, disuruh oleh anak mudanya, wahai khalifah, saya di sini sebatang kara, tidak ada seorang pun saudara saya di sini. Jadi hanaso yang tanggung wahai khalifah. Menyegakkan hanaso yang tanggung, maka wahai anak muda, uronyo gada tak hukum pancung. Ketika anak muda yang punya hukum pancung, maka tiba-tiba datanglah panglima perang Islam pada saat itu yang namanya Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi melihat pemuda itu ingin dipancung oleh khalifah, maka dari kejauhan Salman Al-Farisi pada saat itu melampaikan tangan dan memanggil khalifah, wahai khalifah, saya datang wahai khalifah, dan saya yang akan menanggung terhadap pemuda yang membunuh tersebut. Ketika ditanggung persoalan yang oleh Salman Al-Farisi, maka umat Islam pada waktu itu tercengang. Sidra panglima perang Islam ngejak tanggung hukum kisas kepada pemuda yang asal usul pemuda itu tidak dikenal. Nyonya terjadi persoalan terhadap Salman Al-Farisi, maka Islam pada ketika itu goyah, Islam pada ketika itu melemah. Bahkan karena Salman Al-Farisi pada ketika itu adalah sidro panglima perang Islam dan ditakuti oleh seluruh musuh-musuh Islam. Sehingga bahwasanya para hadirin ditanggunglah oleh Salman Al-Farisi, sehingga pemuda tersebut diizinkan oleh khalifah untuk kembali ke kampung halaman untuk memohon ampunan daripada orang-orang yang pernah ia sakiti. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Urau yang pertama, urau kedua, dan urau yang ketiga. Anak muda yang katipi wadai oleh khalifah yang urau untuk kembali
maka ia tidak kembali. Sehingga keputusan hukum pada saat itu Khalifah Amirul Mukminin, karena hana di balik urut yang ditanggung, sehingga Salman Al-Farisi dibuat oleh Khalifah ada tempat pemancingan. Terus tempat pemancingan, maka bawatannya ubena urut Islam negeri Nyo Salman Al-Farisi kat pancung anali kekuatan Islam. Ketika Salman Al-Farisi kagaknya takut oleh Khalifah, maka tiba-tiba bawatannya para hadirin datanglah pemuda yang membunuh tersebut dengan keadaan yang sangat lemah, dengan keadaan yang sangat letih, sehingga dia memanggil Khalifah, wahai Khalifah, bagi pancung Salman Al-Farisi, saya telah kembali. Sehingga ubeda orang Islam bawatannya merasa senang dan berbahagia. Dijaklah anak mudanya nempuai ada tempat pemancingan. Ketika anak mudanya nempuai ada tempat pemancingan, maka ditanya oleh Khalifah, wahai anak muda, gata kalian Nabi wadai lewat. Bahkan gata wahai anak muda, dah balik lau kena kata debunya tak balik kena mati, pakai balik. Maka jawab pemuda tersebut, wahai Khalifah, kalau debu dan kalau yakin wahai Khalifah, jika saya kembali maka saya akan mati dipancung menghadap Ilahi. Tapi bahkan len baliklah wahai Khalifah. Naga wahai Khalifah len baliklah supaya lahir dalam setiap jiwa-jiwa orang Islam adalah jiwa-jiwa yang mempunyai kekuatan, yang kuat mental dan kuat sebagainya, supaya lahir dalam setiap jiwa-jiwa orang Islam adalah jiwa-jiwa yang bertanggung jawab. Jadi hakikat daripada puasa tersebut adalah melahirkan seorang manusia menjadi manusia, yang manusia tersebut adalah memiliki rasa kekuatan yang sangat kuat, dan manusia tersebut memiliki rasa tanggung jawab yang sangat hebat. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalifah ditanya, Bak Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi, bahkan dikata wahai Salman Al-Farisi, berani menanggung, padahal dia bukan siapa-siapa kamu, kan saudara kata, kan orang kampung kata, dan bukan orang yang engkau kenal. Tapi bahkan wahai Salman Al-Farisi, kamu berani menanggung terhadap pemuda tersebut. Maka disebut oleh Salman Al-Farisi, wahai Khalifah, lon tanggung terhadap pemudanya supaya lahir daripada setiap jiwa-jiwa orang Islam adalah jiwa-jiwa yang berkasih sayang dengan sesama mereka, jiwa-jiwa yang saling membantu dengan sesama mereka. Baik mencari gede anak mudanya karena tidak punya siapa-siapa, tidak mau menanggungnya, tidak mau berkasih sayang dengannya. Padahal Allah jelas mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Nakih lentanggung, lentanggung wahai Khalifah, lahir daripada setiap jiwa-jiwa orang Islam adalah jiwa-jiwa yang saling membantu antara satu dengan lainnya. Maka hakikat puasa untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi manusia adalah dia mampu dan saling bantu-membantu dengan sesama saudara. Kemudian bawadannya pemuda tersebut ada pemancingan dan niat kisah, niat takwa oleh Khalifah. Tiba-tiba orang yang menuntut dua pemuda yang dituntut berpoh mati orang yang poh yahud, maka dia datang menghampiri Khalifah. Bawadannya nekut, wahai Khalifah,
bek ke pancung le urang yang pohyah lu. Jika pun pancung dia akan mati, ayahku tidak akan hidup kembali. Handip le ayah lu. Maka bek ke pancung le terhadap pemudanya wahai khalifah. Bahawa dan yang nekun khalifah hai baru gabung tahan agak dia tuntut dan keadilan supaya dan hukum kisah sebagai pemudanya bahkan urangnya berubah bahkan urangnya berleta hukum kisah terhadap pemudanya. Maka bahawaannya disebut oleh dua pemudanya pun disebut wahai khalifah urangnya kamu pemuda terhadap orang yang telah membunuh ayah kami supaya lahir daripada setiap jiwa-jiwa orang Islam adalah jiwa-jiwa yang saling memaafkan dengan sesama saudara. Di para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga persoalan yang sangat besar jika dihadapi oleh manusia yang sudah memiliki hakikat manusia menjadi manusia seutuhnya, maka tidak ada problematika dalam kehidupan, baik itu dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena persoalan itu dihadapi oleh hakikatnya manusia yang sebenarnya pemuda tersebut dipancung oleh khalifah, namun tidak jadi dipancung oleh khalifah karena bahwaannya yang terjadi adalah di antara manusia yang sempurna. Jadi para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat puasa adalah untuk meraih sebuah hakikat yang dimana manusia itu harus menjadi manusia yang sempurna. Jika manusia itu tidak sempurna, maka akan terjadi kekacauan, baik itu di dalam berumah tangga, bermasyarakat, bahkan dalam negara. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian kami mohon, atas segala perhatian dan kesilapan kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.